Jadi ini pesantren memang akan mengembangkan atau menjadikan paham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sebagai virus yang melebihi COVID-19. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Point of View Nur Hidayat Sardini. Saya senang hari ini kedatangan tamu istimewa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi yang malang melintangnya buat saya sudah tidak kita ragukan lagi. Saya akan sapa Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan MA. Apa kabar Pak Adnan? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Aman COVID? Alhamdulillah. Biasanya itu. Mudah-mudahan Pak Enes juga sehat. Ji, sama-sama amin. Kegiatan sehari-hari Pak Adnan sekarang apa nih? Ya, yang jelas yang pertama dunia pendidikan di kampus. Yang kedua dunia akhirat di masyarakat. Dunia akhirat dapat ya? Iya, keluarga. Saya dengar lagi membangun pondok. Iya, alhamdulillah. Pondok pesantren untuk mahasiswa di sekitar Undi. Sekitar Undi, Iya. Tidak jauh dari sini ya? Kurang lebih ya 4,5 kilo. Tidak ada 2-3 kilo lah. Lebih. Ini kalau saya lihat Pak Adnan ini memang serba ada di mana-mana, di urusan keagamaan memang habitatnya, urusan akademisi memang profesinya, dan punya masyarakat itu yang pasti. Nah, konsep pondoknya apa nih Pak Adnan yang sedang dibangun ini? Iya, nama pondoknya itu pesantren mahasiswa, ada pondok pesantren mahasiswa kebangsaan. Biasanya kan kalau nama pondok kan yang berbau Arab, bahasa Arab. Iya. Ini apa latar belakangnya? Ya, saya ingin mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa Undip itu bisa mendapatkan bekal tambahan keilmuan keagamaan Islam, tapi juga sekaligus tidak tercabut sebagai bangsa, akar sebagai bangsa. Karena nasionalisme ini kan muncul dari menjadi kebangsaan. Jadi bagaimana mereka menjadi seorang Muslim yang baik, tapi juga sekaligus menjadi bagian dari bangsa yang baik. Artinya kalau dia tidak menjadi bagian dari bangsa Indonesia, ya nggak boleh ikut mondok di situ. Iya, itu konsepnya ya. Ya. Apa ada makna khusus Pak Nan soal nama gitu ya? Tentu kan nama mewakili visi ya. Apa yang Pak Nan ingin bangun ya dengan visi tadi kemahasiswaan, keindonesiaan, nasionalisme tadi sehingga muncul nama kebangsaan. Iya. Apa itu? Iya, keislaman dan keindonesiaan itu. Keindonesiaan yang disemangati oleh semangat nation state, sebagai sebuah bangsa yang modern, yang berakar pada paham nasionalisme. Karena negara ini nggak akan mungkin bisa merdeka kalau tidak semangat nasionalisme. Pergerakan para pejuang kita dahulu mengatasnamakan agama selalu gagal karena terlalu faksional. Tapi ketika semangatnya itu nation state, terinspirasi oleh gerakan kebangkitan nation state negara bangsa di Eropa. Nah, nilai-nilai itu yang kemudian bisa mempersatukan bangsa kita untuk bisa menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bermartabat dan seterusnya. Akhir-akhir ini kan ada kecenderungan untuk menolak paham nation state, nasionalisme, karena itu dianggap sebagai buatan manusia, karena itu dianggap tidak punya akar keagamaan, tidak ada dalilnya dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau dikembalikan kepada hakikat untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, konsep nation state itu ya nggak ada
persoalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Justru paham itu malah bisa menghindarkan sebuah sistem yang tidak bisa terkontrol, sebuah sistem yang memiliki durasi kekuasaan yang terlalu panjang, terlalu lama dan seterusnya. Jadi dasarnya kan sebetulnya dari situ. Bagaimana membatasi kekuasaan lama yang bersifat monarki dan seterusnya. Sebuah perlawanan politik, maka kemudian muncul nation state. Nah, Islam sendiri sebetulnya kan tidak pernah menentukan secara konkret jelas bentuk negara, bentuk pemerintahan. Dia hanya meletakkan, memberikan dasar-dasar panduan bagaimana seharusnya memimpin sebuah masyarakat, sebuah negara dan bangsa. Nation state saya kira dan paham nasionalisme saya kira sinkron dengan nilai-nilai yang ada di dalam panduan untuk memimpin masyarakat, bangsa dan negara itu. Maka ini menjadi pilot project bagaimana pesantren tidak hanya mengajarkan masalah agama, tapi juga masalah-masalah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pondok ini untuk dua hal tadi ya, di samping untuk mengkaji gitu ya, ilmu agama pasti ya. Pasti gitu ya. Lalu yang kedua adalah pemberian penyampaian wawasan kebangsaan juga. Iya. Ilmu agama pun tidak terpisah ketika itu materi-materi tertentu di dalam ilmu keagamaan, apakah itu ilmu hadis misalkan. Maka yang kita ajarkan ya hadis-hadis yang erat kaitannya dengan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawabnya sebagai calon intelektual, sebagai mahasiswa, itu ke depan dia tidak cukup hanya menjadi seorang muslim yang taat, tetapi juga menjadi seorang muslim yang punya tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Kalau hubungan antara sebutlah Islam dan negara kan Pak kan pasti tahu ya, itu kan panjang ya di Indonesia. Saya rasa hampir seluruh peristiwa sejarah besar kita sehingga membuat Indonesia jadi berdiri kan peranan dari ulama. Ya. Bagaimana Pak Nan menggambarkan itu Pak? Ya, jadi memang ada sebuah semboyan tentang cinta kepada tanah air, itu bagian dari iman. Yang itu sebetulnya memang bukan hadis, tapi sebuah kalimat bijak ya. Hubul watani minal iman. Tetapi sebetulnya ada dalil yang lebih konkret. Tidak, hubul watan minal iman atau cinta tanah air itu bagian dari iman, itu sebuah kalimat bijak yang tidak muncul begitu saja, tapi terinspirasi oleh beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana dulu kecintaan Nabi kepada kota Mekah. Dan kota Mekah waktu itu tidak disebut sebagai kota, tapi sebagai balad. Jadi ketika beliau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di perbatasan beliau menoleh lagi ke arah kota Mekah, kemudian beliau mengatakan kecintaan beliau kepada negeri yang bernama Mekah itu, seandainya kaumnya itu tidak mengusir beliau dari sana, beliau akan lebih senang tetap menjadi bagian dari negeri Mekah itu. Sangat mungkin juga pengembangan Islam selanjutnya. Iya. Dan setelah berada di Madinah pun, beliau juga masih sering mengharapkan untuk kembali. Ya meskipun beliau menempatkan Madinah sebagai tempat dakwahnya, tetapi kerinduan kepada Mekah sebagai tanah kelahiran itu tidak hilang. Dan itu yang kemudian dijawab oleh Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran yang akan menjamin bahwa Nabi nanti akan kembali lagi. Innalladzī farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Mayoritas ahli tafsir, tidak semuanya ya, mayoritas ahli tafsir mengatakan ini adalah jawaban Allah kepada Nabi bahwa beliau nanti akan kembali lagi ke Mekah sebagai bentuk kerinduan yang bisa dilepaskan, dan itu terbukti. Dan terbukti ketika penaklukan kota Mekah. Iya.
penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah, tanpa satu tetes darah pun yang tumpah. Iya, hebat itu ya dalam antara Islam. Nah tadi Pak, Indonesia itu kan jelas tidak mungkin tanpa Islam, paling kurang umat Islam, karena di situ sebenarnya platform perjuangan dalam mengusir melawan penjajah. Kalau perkembangan sejarah Indonesia Pak sehingga merdeka dengan rangkaian panjang kesultanan di seluruh Nusantara, lalu pada menjelang ya setelah pertengahan abad 20 lah nasionalisme tumbuh seperti yang tadi singgung Pak Nan, lalu peranan ulama juga sangat besar dalam membidani negara ini. Lalu kan hubungan antara agama dengan negara pada akhirnya. Bagaimana Pak Nan memandang ini? Ya, secara teoritis memang sampai hari ini perdebatan tentang relasi agama dan negara tidak selesai. Dan mungkin sampai kiamat nggak selesai. Ya. Nah, satu pendapat agama dan negara itu integrated, nggak bisa dipisahkan. Dalilnya juga banyak yang diwajukan, dikemukakan untuk mempertahankan pendapat relasi agama dan negara yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, negara dan agama bisa dipisahkan atau terpisah. Ya. Ini juga punya dalil, tidak hanya pendapat. Ini yang sekuler ya? Ya. Yang pertama integrasi. Yang pertama tadi itu yang integrasi. Berarti ya menyatunya ya. Menyatu gitu. Yang kedua yang terpisah. Nah yang ketiga yang moderat sebetulnya mencari jalan tengah. Agama dan negara itu terpisah, tapi agama dan politik menyatu. Ya, jadi nggak masalah orang Islam mendirikan partai Islam, menjadi anggota parlemen, ya, karena itu bagian dari integrasi agama dan politik. Tetapi negara itu tidak perlu menggunakan aturan atau menetapkan dasar negara dan sebagainya menggunakan agama. Tapi di dalam negara yang agama dan negara terpisah, potensi dan kekuatan umat Islam bisa eksis, bisa infak, terlibat, dan integrated di dalamnya. Nah itu yang saya kira yang hari ini diterapkan di Indonesia. Meskipun Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara sekuler. Yang integrated tadi kan negara agama. Nah, bukan negara agama, bukan negara sekuler, tetapi menjadi titik temu dari semua kepentingan agama yang ada di Indonesia. Karena fakta sejarah politik dan sosialnya nggak mungkin Indonesia ini dihilangkan dari keragaman dalam keberagamaan. Nah, bahwa mayoritas umat Islam itu di Indonesia, maka ini menjadi kesempatan, tantangan bagi umat Islam di Indonesia. Bisa tidak dia berperan di dalam politik itu tanpa harus menggunakan atau berada di dalam negara agama. Karena yang bagi kelompok yang ketiga ini, saya kira ini middle way. Yang penting bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam agama itu terejawantakan di dalam keputusan-keputusan politik oleh para politikus Islam. Umat Islam tidak perlu alergi dengan persoalan politik dan perlu belajar politik. Nah, kalau mau belajar politik yang dekat di Undip, ketua departemennya kan Pak NHS. Nah, apakah ada masalah pada masa kini Pak? Karena seperti yang kita tahu, ada juga hal-hal yang ya sebetulnya masih ada juga yang tidak puas dengan bagaimana relasi agama dan negara dalam konteks Islam di Indonesia. Iya, tadi yang saya bilang, ini perdebatan nggak akan selesai sampai kiamat. Ya, dan ada periode-periode tertentu dari antara kedua pendapat yang antagonis, negara agama dan negara sekuler, itu mendapatkan momentum. Ya.
Jadi saya melihat memang setelah reformasi ada momentum yang didapatkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia berubah menjadi sebuah negara agama. Atau terintegrasinya agama dan negara. Paradigma yang satu tadi. Betul, yang pertama tadi. Nah akhirnya, tapi kan tidak mainstream ya Pak ya, kelompok ini tidak mainstream. Iya, tetapi selalu ada. Selalu ada. Itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Termasuk, dan itu tidak hanya di Islam. Di semua agama. Iya, di negara-negara, di beberapa negara tertentu. Ambil contoh misalkan di India, kelompok-kelompok Hindu garis keras yang menginginkan India menjadi sebuah negara Hindu berdasarkan keyakinan Hindu, bukan lagi nation state, bukan lagi negara sekuler. Hari ini India negara sekuler. Iya. Tetapi kekuatan mereka sering mendapatkan momentum, termasuk di pemerintahan yang sekarang oleh Jabaratya Janata itu. Modi ya? Iya, mereka dilindungi, mereka mendapatkan keleluasaan bergerak. Jadi separasi agama dan negara bukan hanya separasi Islam dan negara, tetapi agama ya. Yeah. Integrasi agama dan negara tidak hanya Islam dan negara, tetapi hampir semua pada agama. Bagaimana kelompok-kelompok integrasi yang menginginkan berdirinya sebuah negara Yahudi, ya, kelompok yang ingin mendirikan negara Hindu atau agama Buddha, agama Kristen sama. Nilai-nilai fundamentalisme di dalam keyakinan keagamaan mereka yang menuntun mereka keinginan untuk mendirikan sebuah negara agama. Dan itu bukan monopoli Islam. Tidak monopoli Islam. Semua agama ada. Kalau begitu kan sama juga ya Pak Nan ya. Fundamentalisme juga lahir dari problem agama-agama juga. Oh iya. Fundamentalisme keagamaan itu ada pada semua agama. Yang lahir karena pemahaman keagamaan yang skripturalis, yang tekstualis, yang literalis. Atas kita ayat-ayat suci yang ada di dalam agama yang masing-masing. Ingin memindahkan teks ke dalam tindakan yang nyata gitu. Iya. Karena pemahaman yang sangat skripturalis itu, maka kemudian mereka menjadi sangat ortodoks dalam memahami ajaran agama masing-masing. Ya. Nah, problemnya di Indonesia karena mayoritas umat Islam, ya yang jadi problem adalah gerakan-gerakan fundamentalis yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi kalau hari ini kita diskusi kayak begini di Point of View di New Delhi, kita out of context kalau membahas tentang fundamentalisme Islam, pasti fundamentalisme Hindu. Iya. Karena itu yang paling tepat adalah relasi agama dan negara. Betul. Bukan Islam dan negara. Iya, tapi secara spesifik bisa saja. Iya. Kemudian ditarik satu-satu. Iya. Bagaimana relasi Islam dan negara, bagaimana relasi Kristen dan negara, bagaimana relasi Yahudi dan negara, Hindu dan negara, Buddha dan negara, dan seterusnya. Nah, apa dong Pak ya? Apakah umat Islam di Indonesia misalnya, yang sebenarnya mayoritas ya dari sisi populasi, tetapi kemudian muncul istilah-istilah yang walaupun itu tentu Pak Nan akan menjawab bahwa ini bukan monopoli Islam di Indonesia, tetapi kan kadang-kadang jari telunjuk itu kan ketika melihat fundamentalisme kan kepada Islam, kepada entitas Islam. Apa ini masalah sebenarnya kalau menurut Pak Nan? Kenapa kok bisa langsung lari ke Islam? Mindset orang kadang-kadang begitu bicara tentang fundamentalisme, awam ya Pak ya, walaupun tentu harus kritis juga harusnya, itu kan ke Islam, tidak netral gitu ya. Karena kurang bacaan. Iya, di Kristen itu malah justru ada sebuah lembaga yang bernama Yayasan Fundamentalisme Kristen Internasional. Dan tidak masalah. Iya, bagi negara-negara yang menganut sekularisme di negara-negara mayoritas beragama Kristen, mereka menjadi masalah bagi masyarakat dan bangsanya. Kalau di Israel malah belum ada, saya belum pernah dengar itu ada Yayasan Fundamentalisme Islam Internasional, nggak ada. Dan mungkin juga kisahnya akan jadi lain ya. Iya, kurang baca aja. Kurang baca. Seandainya mau membaca kayak literatur yang ada di sini,
mungkin akan beda pemahaman. Kalau begitu, adakah misalnya Pak, gini Pak, saya itu agak prihatin kadang-kadang ya. Memang betul kurang literasi ya, kurang bacaan. Selalu orang mengkaitkan hal-hal yang ya sebetulnya yang keras, radikal dan sejenisnya, termasuk anti terorisme, itu selalu ya batok kepala nyari semua orang lah. Walaupun itu tentu tidak bisa dikebiawi juga, itu kan kesana Pak. Iya. Apakah ada misalnya penjelasan lain bahwa ini relasinya bukan hanya soal agama dan negara? Saya tertarik tadi Pak Enes menyebut radikalisme. Jadi di masyarakat kita itu juga ada kesalahan memahami konsep-konsep tentang radikal dan radikalisme, fundamental dan fundamentalisme. Bagi saya, pemeluk agama apapun ketika dia berusaha untuk menjadi fundamentalis dalam arti memahami ajaran agamanya secara literalis, itu haknya dia. Ya. Artinya nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oke. Yang jadi problem itu dua hal. Iya. Yang pertama, ketika keyakinan fundamental dia atau pemahaman literalis dia itu kemudian dialihkan ke wilayah publik, lalu menganggap, menuduh mereka yang tidak literalis itu berarti yang tidak seperti dirinya. Iya, itu berarti musuhnya. Oke. Itu berarti tidak sempurna beragamanya. Nggak kafah. Ya. Nah, apalagi kemudian berarti dia sudah bukan lagi pemeluk agama itu. Kafir dan seterusnya. Itu satu. Itu jadi problem. Oke. Ya, yang kedua, fundamental itu konsep yang netral. Ya. Iya, iya. Tetapi ketika dia sudah menjadi isme, dia menjadi sebuah gerakan politik. Nah, problem yang kedua di situ, ketika keyakinan fundamental dia terhadap ajaran agama kemudian menjadi sebuah gerakan politik untuk memperjuangkan apa yang dia yakini pemahamannya harus literalis, ya kemudian menyerang. Ya, menyerang orang lain yang tidak sepaham dengan dia, bahkan kepada yang sesama agama pun dia akan menganggap itu lawannya atau musuhnya. Yang tadi Pak Enes katakan tidak kafah, bahkan mungkin musyrik, ya pelaku bid'ah dan seterusnya. Itu yang baru. Itu baru yang tidak pas ya. Nah, lalu dijadikan sebagai gerakan politik, mereka berpandangan ini nggak bisa untuk melawan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka kalau tidak menggunakan kekuasaan politik. Nah, kemudian disitulah mereka berjuang untuk bisa mendapatkan kekuasaan politik dalam konteks untuk menerapkan atau menegakkan ajaran agama yang fundamentalis. Ya, to some extent mungkin seperti yang terjadi di Afghanistan hari ini. Radikal itu juga konsep yang netral. Ya. Kita malah mengakui pejuang-pejuang kita dulu itu kalau nggak radikalis terhadap penjajahan mungkin ya terlalu soft, ya kan? Radikalis oke, tetapi kalau radikalisme itu berarti sudah sebuah paham untuk melawan kemapanan atau membongkar sesuatu sampai ke akar-akarnya, bukan berpikir sampai ke akar sampai sedalam mungkin. Nah, jadi harus dibedakan antara fundamental, radikal dengan fundamentalisme dan radikalisme. Sosial itu konsep netral. Malah kita harus punya jiwa sosial. Tapi kalau sosialisme itu sudah beda lagi. Ya. Kenapa susah dibedakan? Karena kurang baca. Kalau saya lihat Pak ya, saya baca sejarah, bukankah Hadratus Syekh juga orang yang keras dalam melawan penjajah? Bahkan kelompok agama lain, khususnya di Islam, ya kan ada beberapa segmen gitu ya. Beliau itu sampai melarang memberi fatwa kan untuk tidak memakai pantalon. Betul. Pakai dasi. Iya, betul. Itu kan menurut saya fundamentalis itu. Betul. Radikal kan? Iya, radikal dan fundamental. Lalu apa yang salah ya Pak? Iya, tetapi begini, yang Pak Enes sebut Hadratus Syekh itu kan Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi terbesar Islam Nahdlatul Ulama. Tapi pendapat itu kontekstual. Tidak terus berlaku sepanjang masa. Tidak tekstualis terus.
kontekstual. Nah, memahami ajaran agama secara kontekstual itu yang jadi problem hari ini. Tapi ada pihak yang tetap tekstualis dan ada yang kontekstualis, itu akan berlaku sepanjang masa. Iya. Ini mungkin yang dinamakan dunia ini. Nah, nanti kalau sudah di surga mungkin sudah nggak perlu tekstualis dan kontekstualis. Karena semua orang sama. Iya. Nah, kan kepada penjajah kita harus melawan. Seperti yang ditujukan oleh para pejuang dan termasuk dalamnya adalah para ulama besar kita pada masa lalu. Kan dulu bangsa lain yang jelas menjajah. Menjajah itu kan menurut saya juga bagian dari penindasan. Mengoperasi ketidakadilan rakyat. Itu baru dilawan. Tapi kan kepada penguasa yang sah menurut hasil musyawarah kita, itu yang masalahnya, Pak. Oh iya, betul. Jadi makanya harus kontekstualis. Nggak bisa. Misalnya begini, kita dulu ketika Orde Baru sangat tertekan, ya, sehingga kita melakukan sebuah perlawanan. Lalu mencoba untuk melihat bagaimana dari sisi agama kalau melakukan pemberontakan. Kalau bagi orang-orang yang moderat, orang-orang yang kontekstualis, kalau pemberontakan tetap tidak boleh. Tapi kalau berusaha untuk mengganti kepemimpinan yang opresif, yang otoriter, melalui jalur-jalur yang tidak menyebabkan terjadinya madorot, itu tidak masalah. Boleh. Apalagi disalurkan melalui parlemen. Nah, apalagi melalui pemilihan umum, melalui kegiatan-kegiatan politik, mendirikan partai dan sebagainya. Termasuk kritik. Iya, boleh, nggak masalah. Kalau begitu mengkritik kepada penguasa boleh, Pak? Justru dibutuhkan, tidak hanya boleh. Iya, justru dibutuhkan. Ingat bagaimana dulu para khalifah itu ketika dilantik. Iya. Abu Bakar. Iya. Umar. Iya. Yang diminta kan bukan fasilitas. Bukan. Yang diminta kan kritik. Ingatkan. Pedang malah. Nah, malah dengan pedang kalau enggak kurang keras. Itu artinya kalau sudah dengan pedang itu sudah maksimal kan. Iya. Orang udah nyawa lah itu. Begitu, iya. Artinya sebenarnya bagian dari kan ada amar ma'ruf nahi munkar, itu bagian dari itu. Iya. Kritik itu juga jangan-jangan malah ibadah juga, Pak. Mungkin juga. Iya. Bisa jadi. Niatnya tergantung. Iya. Walaupun ada caranya. Iya. Kalau kritik kepingin dapat jabatan ya. Nah, itu lain soal. Itu perjuangan material. Iya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar betul kan bisa. Ngeritik kemudian oleh penguasa dibungkam atau ditutup dengan ditawari jabatan dan dia menolak. Nah, itu berarti ibadah. Gitu ya. Iya. Tapi kalau dari awal aku tak ngeritik, barangkali dengan maksud jabatan itu dapat komisaris. Itu yang nggak benar itu ya. Iya. Tapi setelah kemudian dilakukan dengan tentukan cara itu juga, niat itu baik, tapi cara kan juga harus betul, Pak. Nah, kira-kira apa yang cara yang betul, yang baik menurut jelas fikih Islam dan atau hukum negara? Memang ya kultur lah, saya kira kultur. Artinya begini, kita juga tidak bisa lepas dari kultur masyarakat di mana kita berada dan kita hidup, ya kan? Ya, kalau masyarakat itu sangat egaliter, terbuka, mungkin nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di dalam masyarakat yang sangat tertutup, yang sangat feodalis, itu ya akan jadi masalah. Nah, menurut saya begini, yang penting kan Nawa itu mau mengkritiknya itu apa? Mau jadi terkenal, ya, mau dapat jabatan, atau ingin memperbaiki keadaan yang dianggap tidak baik. Kalau niatnya untuk memperbaiki keadaan yang tidak baik, itu kan bisa saja yang tadi Pak Enes katakan, dengan cara bil hikmah wal mau'idhah al hasanah. Artinya kirim surat kepada penguasa ya tanpa harus terpublikasi. Itu juga boleh. Kritik itu kan bagian dari dakwah juga. Seperti Pak Adnan ingat ya, di kalangan Muhammadiyah itu yang saya baca,
Pak Elfarudin itu sering menyurati kepada Pak Harto selembar 2 lembar. Itu yang benar menurut saya. Malah efektif kan? Betul, dan dilaksanakan. Iya, masyarakat tetap tenang, tidak terjadi gejolak. Tetapi ibarat orang memancing, dapat ikannya, airnya nggak keruh. Dan satu lagi Pak, yang sering terjadi kan sudah airnya keruh, ikannya nggak dapat dua-duanya. Iya. Dan yang dikritik masih kecemplung. Iya. Dan yang dikritik nggak dipermalukan. Iya. Akhirnya justru memperbaiki. Iya. Saya kira itu jauh lebih. Jangan itu derajatnya paling tinggi Pak untuk mengkritik itu. Daripada keluar-keluar yang jelas mungkin menimbulkan ketidaksukaan karena dipermalukan misalnya. Tapi juga ada di sisi yang lain, ada juga yang dikritik itu mengatakan kasih solusinya. Ya, saya kira itu juga nggak fair. Ya, itu bukan tugas yang mengkritik. Kalau menuntut sebuah solusi, tidak ada kewajiban pengkritik mencari solusi. Iya. Orang dia digaji untuk cari solusi. Itu bersifat mubah. Mubah. Iya, jadi boleh saja kritikan sekaligus jalan keluarnya, tapi tidak harus sunah-sunah aja, mubah lah. Sunah aja nggak mungkin. Enak aja ya, harus dikritik, harus cari solusi. Oh iya. Itu sebetulnya begini, itu kan sebetulnya cara orang yang tidak ingin dikritik sehingga supaya orang lain nggak mengkritik. Karena kan kalau ketika mau mengkritik harus cari jalan keluarnya dulu. Nggak ketemu jalan keluar akhirnya nggak jadi kritik. Nggak jadi kritik. Urung. Nah, fundamentalisme, radikalisme, fundamental, radikal, lalu ada padanan yang lain Pak, terorisme. Bagaimana mengkaitkan itu semua dengan apa yang tadi Pak sampaikan Pak Nan? Ya, jadi kalau fundamentalis itu kan menafsirkan ayat-ayat suci kitab agama itu secara literalis. Ya. Ketika dia hanya untuk kepentingan pribadi, tidak kemudian dilabelkan kepada orang lain yang menjadi bermasalah. Itu saya ambil contoh begini, Pak NS. Di Amerika Serikat itu ada sebuah masyarakat yang sangat tradisionalis, yang disebut dengan tradisionalis Protestan, yaitu Amish Community, yang cara berpakaiannya itu seperti Eropa abad pertengahan, Protestan. Perempuan itu pakai lengan panjang, baju putih, pakai rok panjang, pakai kerudung meskipun kerudungnya seperti scarf gitu saja. Film film ada Prayer apa gitu, Charles dulu. Iya, seperti itu. Pernah nonton itu ya? Tahun-tahun kecil itu ya. Zaman Orde Baru. Itu ya dimaksud. Iya. Saya pernah berkunjung di sana, saya bermalam 2 malam di masyarakat Amish Community itu. Di negara bagian? Di Pennsylvania. Oh, nggak jauh itu dari New York sama Washington itu. Iya, betul. Itu ada sebuah desa, seingat saya apa namanya, Lancaster kalau nggak salah. Menolak modernisme. Jadi nggak ada itu listrik, nggak ada mobil. Bayangkan di sebuah negara maju peradaban paling yang menjadi kiblat kemajuan teknologi, ada sebuah masyarakat yang sangat-sangat tradisionalis dan fundamentalis. Puritan. Iya. Tapi tidak ada masalah di sana. Malah dijadikan destinasi wisata. Karena tidak dipindahkan ke wilayah publik keyakinan mereka. Tidak menganggap mereka yang tidak pakai lengan panjang, yang tidak sama dengan dirinya. Iya. Jadi kalau di dalam Islam, orang mau pakai, yang perempuan mau pakai cadar yang hanya kelihatan matanya, itu udah masalah. Burqa. Ya. Yang bapak-bapak mau memelihara jenggot sampai panjang, sampai cingkrang, termasuk, nggak ada masalah. Asal kemudian tidak menganggap yang tidak berpakaian seperti itu berarti Islamnya nggak sempurna. Apalagi kemudian menganggap ini calon penghuni neraka ini kalau mau pakai begini, itu yang jadi problem. Apalagi memaksa. Nah, ketika dia sudah menjadi gerakan politik, dia akan menjadi radikal. Karena dia tuangkan wilayah privat ke publik, dia menjadi radikalis. Ketika radikalisme yang dia yakini itu sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia action dalam bentuk tindakan,
untuk memberantas apa yang dianggap tidak benar dalam tata cara beribadah dan menafsirkan ayat suci di dalam kitab, ya itu menjadi teroris. Lalu melakukan gerakan bersenjata misalnya, Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Betul. Dan itu terjadi di semua agama. Termasuk kan berarti orang memaksakan atas keyakinan dia dengan basis literer tadi Pak ya, Iya. lalu melakukan mengambil alih. Misalnya kan kita lihat ya kadang-kadang ada sekelompok orang yang melihat kemaksiatan, lalu diambil alih melalui tangannya, padahal kan ada petugas. Kalau menurut Pak Ana? Ya, sebetulnya perintah amar ma'ruf nahi munkar itu satu kesatuan. Ya. Fa'ilam yastati, perintah untuk mengajak kepada kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran itu satu kesatuan. Nggak bisa yang nahi munkar itu tugasnya aparat saja. Ya. Artinya, tetapi kalau kita memang tidak memiliki kemampuan untuk mencegah, itu paling tidak menolak atau menunjukkan sikap ketidaksetujuannya terhadap perilakunya. Ya. Misalkan kita melihat ada orang peminum minuman keras dan dia sering mengganggu masyarakat. Kalau dia mampu, ya dia tegur. Ya. Kalau dia nggak mampu, dia lapor. Misalkan begitu kan, atau pengendara mobil yang dari jalan membahayakan orang lain. Nah, dia nggak boleh ngambil tindakan sendiri, kekerasan. Ya, karena kekerasan itu bukan bagian dari nahi munkar. Nahi munkar itu mencegah orang melakukan kegiatan yang munkar. Kalau ada orang yang melakukan kegiatan munkar kemudian dilawan dengan kekerasan, itu bukan nahi munkar. Nahi kok mencegah. Itu. Jadi ya paling tidak dia lapor. Nah, kalau itu kewenangannya pada aparat kepolisian, katakan aparat kepolisian menjadi wajib. Ya. Jadi kalau kita mendapati kemungkaran dalam konteks publik, misalnya di satu tempat ada yang seringkali dijadikan sasar ya, kalau sejumlah kelompok itu kan kemudian dia ngamuk-ngamuk, mudah-mudah, dia apa ya, memberantakan semua, itu tidak boleh ya? Nggak boleh. Dia lapor pada aparat. Kalau aparatnya tidak bisa? Iya. Dia bisa menuntut kepada yang memberikan izin untuk tidak memberikan izin. Itu nahi munkar. Tapi kalau dia melakukan perusakan di situ, langsung melalui tangannya ya. Itu bukan nahi munkar. Efeknya apa dong kalau gitu Pak? Efek dari tindakan kenapa itu bisa disebut keliru? Karena langsung mengambil ya aksi polisional tadi. Kekerasannya itu. Kan itu berarti mendolimi orang lain. Ya. Orang yang melakukan kesalahan yang sudah divonis bersalah pun kita kan nggak boleh melakukan kedoliman. Dia punya resiko konsekuensi sendiri atas perbuatan ini. Urusan dia sama Allah lah. Ya, misalnya. Tapi urusan dia sama Allah itu dalam kisah seorang PSK yang mendapati ada kehausan anjing, lalu dia copot itu sepatunya, lalu angkatkan dia ke air, itu juga Allah mengampuni. Artinya sebenarnya apalagi jelas niatannya baik kan begitu kan? Iya kan? Artinya kan sebenarnya begitu luas. Tapi itu hadis itu cerita tentang itu kan cerita sebelum Islam. Oh. Ya. Lalu itu cerita penting, tetapi harus ada penjelasan. Jangan sampai orang kemudian dengan cerita itu aku tak jadi PSK wae, ya kan? Kemudian dia pelihara anjing sampai kehausan, kemudian dia kasih minum sendiri, bahaya. Iya. Harus hati-hati. Nah, kembali ke soal itu Pak, habis itu kan terorisme. Kalau terorisme derajatnya atau tarafnya di mana? Nah, itu sudah action. Sudah action. Jadi tidak hanya sekedar orang lain yang berbeda. Meskipun itu dalam satu koridor agama yang sama, apalagi kepada yang berbeda agama, itu sudah tidak lagi menganggap mereka yang berbeda itu sebagai oponen, tetapi harus dihilangkan. Nah, menghilangkannya itu kemudian melalui tindakan-tindakan kekerasan. Nah, bombing,
suicide dan seterusnya itu adalah, dan itu adalah berarti mengambil tindakan yang mengatasnamakan klaim dia atas nama agama, atas nama keyakinan dia, lalu ya itu melalui tangannya kemudian dia melakukan. Sekarang gini, kalau ada orang Islam katakan ya, melakukan pengeboman di sebuah gereja karena dia tidak suka dengan orang yang tidak seagama dengan dia, Gusti Allah yang punya hak aja membiarkan dia. Bahkan mereka bisa membangun gereja yang lebih indah daripada musik, ya kan? Iya. Itu kan berarti mengambil hak Allah. Orang-orang Hindu garis keras ekstremis Hindu di India itu tidak hanya memusuhi orang Islam dan Kristen, orang Hindu yang tidak sealiran dengan dia juga dimusuhi Di internal mereka. iya sama. Jadi sebenarnya kalau itu gejala ini sebenarnya bukan semua Orang Buddha juga begitu. Iya. Orang garis keras Buddha di Myanmar yang tidak sealiran dengan mereka itu juga dimusuhi. Asin Winatu itu sampai mendapatkan julukan sebagai Usama bin Ladennya Buddha. Jadi ada aja di situ. Ya, apalagi soal tadi Pak, misalnya gereja pada saat Ibnu Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem kan, dia menolak untuk melakukan sholat di dalam gereja dalam satu kisah itu ya. Tapi justru di luar. Artinya sebenarnya kan, dan banyak kisah. Pak Tan mungkin bisa panjangkan itu kisah, tetapi intinya sebenarnya tidak segitu-gitunya deh. Orang dalam cara mengekspresikan keyakinannya kan. Betul. Karena semua sahabat karena titisan langsung dari ajaran Nabi kan. Iya, artinya ketika itu Khalifah Umar bin Khattab kan bisa saja langsung dengan kekuasaan dan kekuatannya merubah gereja itu menjadi gereja itu menjadi masjid. Sejarah akan menentukan lain. Lalu dia sholat di situ. Tapi dia nggak mau, dia sholat di luar, di seberang. Itu jaraknya dekat kok. Iya. Dan kemudian di situ didirikan masjid. Gitu. Sedangkan dia apa yang tidak pada waktu itu? Orang bisa absolut kok Umar bin Khattab. Bisa. Tapi ketika ditanya kenapa Amir Umum ini tidak melakukan itu, sejarah akan mencatat nanti semua gereja akan didapu oleh orang Islam. Itu saja juga masih ada. Apalagi kalau beliau dan para penerus risalah Nabi tidak melakukan itu Pak. Tapi sebenarnya kan ada masalah. Saya memaknai peristiwa itu sebagai sebuah toleransi tingkat tinggi yang ditunjukkan oleh umat Islam yang sedang memiliki kekuasaan dan kekuatan penuh. Jadi satu itu toleransi. Yang kedua itu sebetulnya peringatan untuk tidak boleh menjadi otoriter. Sedang berada di puncak kekuasaan. Dalam satu kisah kan Pak Nan pernah ceritakan. Pada suatu waktu di satu sore ketika Nabi dan para sahabat sedang bercengkrama, mungkin menjelang sholat maghrib gitu ya, ada jenazah orang Yahudi yang paling jahat sekalipun, iya kan? Bagaimana itu sebagai kisahnya Pak Nah? Lalu kemudian Nabi meminta kepada selain beliau sendiri untuk berdiri menghormati. Betul. Sahabat mengatakan. Jadi Nabi itu pernah juga kedatangan tamu pemimpin dari orang Yahudi yang ada di Madinah. Disambut. Disambut karena dia pemimpin di kalangan pemeluknya umat. Sahabat waktu itu kaget. Padahal itu kan digambarkan jahat-jahatnya orang. Lah itulah karena Nabi sebetulnya sudah banyak memberikan contoh. Yang memang di Al-Quran kan Nabi dilarang untuk memiliki hati yang keras, ya kan? Karena memang misi kenabian Kanjeng Nabi itu kan rahmatan lil alamin, ya, memberikan kedamaian untuk seluruh alam, gitu. Tapi bisa dibuktikan hasil dari keramahan Kanjeng Nabi itu kan justru ya mungkin ada beberapa segmen tertentu di dalam sejarah hubungan relasi Islam dan Yahudi di Madinah yang kurang baik. Tapi secara keseluruhan kan Nabi kemudian bisa membangun sebuah
masyarakat yang madani. Peradaban. Kalau begitu mereka yang mendakwah gitu ya, yang aktivis dakwah kan seharusnya juga belajar ya, dari sejarah. Selain tarikh Nabi, bangsa ini juga kan begitu Pak. Apa dong yang salah lebih lanjut Pak dari yang keliru lah? Kurang baca. Kurang baca. Kurang literasi. Kurang baca, lalu merasa sudah selesai dengan agamanya. Itu yang jadi problem. Nah, ketika membaca pun literalis, tekstualis, tanpa bimbingan orang lain juga, tidak ada dialog. Ya. Kalau di dalam beberapa literatur tentang studi agama-agama, fundamentalisme itu ya sama dengan spiritualisme, sama dengan tekstualisme, sama dengan literalisme, sama dengan ortodoksi di dalam beragama. Ya. Atau ada satu lagi istilah yang dimunculkan oleh revivalisme. Ya. Kalau ortodoksi itu yang memunculkan Pak Profesor Fazlur Rahman. Revivalisme. Jadi keinginan ini konteksnya Islam. Okay. Ya. Keinginan untuk kembali kepada ajaran agama yang murni 1400 tahun yang lalu. Tapi sebetulnya setelah saya memahami konsep-konsep keagamaan mereka bukan kembali ke ajaran yang murni, justru malah dia menjadikan ajaran agama sangat kaku, rigid. Jadi bukan kembali. Kalau kembali kepada ajaran salafi yang murni, itu ya contoh apa yang diperlihatkan oleh Kanjeng Nabi kepada orang yang berbeda agama, kepada orang yang bersalah. Iya. Itu bayangkan, misalkan ini contohnya. Tadi kan saya ambilkan contoh yang Yahudi. Yeah. Ada orang Islam datang pada bulan puasa, ngaku kalau dia di siang hari berhubungan dengan istrinya, ya kan? Yeah. Lalu diminta untuk memerdekakan budak, nggak mampu. Puasa nggak mampu. Setelah menghadap Nabi ya? Iya, puasa nggak mampu. Yeah. Memerdekakan budak nggak mampu, memberi makan nggak mampu dan sebagainya. Akhirnya kan dia malah dapat sodako dari Nabi. Tapi ini nggak boleh ditiru, karena sudah nggak ada Nabi. Iya, nggak boleh orang lain kemudian. Kalau kita lihat Pak ya, peranan Wali Songo itu kan mampu ya, mengubah bukan hanya kultur, strukturnya dari struktur berpikir masyarakat Jawa terutama waktu itu, sehingga seperti sekarang. Kalau kita lihat almarhum sejarawan yang belum lama meninggal Pak, Sunyoto. Iya Pak Sunyoto ya. Iya. Itu kan jelas sekali Pak, hampir 700 tahun Islam baru bisa berkembang. Karena kan sebenarnya awal-awal Muawiyah kalau kita lihat ya, itu kan melalui pendekatan yang luar biasa Pak. Saya memahami gerakan dakwah Wali Songo itu tidak parsial. Jadi kepada umat dia pendekatan ekonomi, ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Hindu pada saat itu. Dan kata-kata masyarakat itu kan nggak dikenal dalam Jawa Pak. Iya. Itu kan imporan lah. Iya, itu kan dari bahasa Arab juga. Ya itu yang mengintroduksi Wali Songo itu. Iya. Jadi kepada masyarakat Hindu pada saat itu dia pendekatan ekonomi, ya. Tapi kepada kekuasaan dia pendekatan politik, ya. Sehingga dakwahnya jalan, gitu. Tidak hanya bagaimana Wali Songo menjelaskan bagaimana Wali Songo misalkan kayak Sunan Kudus yang mendesain politik di Demak pasca Mataram dan seterusnya, pasca Majapahit dan seterusnya. Jadi artinya mereka bukan hanya sekedar orang-orang yang ahli di dalam berdakwah, tetapi juga ahli di dalam memahami kebutuhan masyarakat tanpa harus dipaksa untuk masuk Islam, bisa menerima Islam. Kalau waktu itu sejumlah orang sedikit itu melakukan pemberontakan bagaimana Pak? Yang mana? Kalau Wali Songo melakukan pemberontakan serta-merta seperti yang ditempuh oleh kalah, pasti kalah dan terbunuh kan? Tapi kan kemudian dakwah itu masuk ke jantung kekuasaan di kerajaan Majapahit.
Ya, saya ingin mengatakan kalau sedikit orang tadi Pak melalui cara-cara terorisme, ya kan, kepada kerajaan Majapahit misalnya, lalu kan tidak memberi efek apapun. Iya, kalah. Konyol. Iya, sebetulnya ini bukan saran sebetulnya. Saya sebetulnya tidak ingin memberikan ini saran. Kalau mereka mau melakukan itu atau mewujudkan impian tentang integrasi agama dan negara, seperti yang mereka pahami. Iya, seperti keyakinan mereka, ya ikutilah apa yang ada di dalam sistem itu. Ya, kemudian berjuang di situ di dalam. Embedded. Iya. Kalau dia melakukan kekerasan apalagi sampai teror, saya yakin itu tidak masalah. Coba mereka kalau pergi ke Inggris lalu berdakwah kepada masyarakat Inggris, sedangkan Pak Nantau pemain bola, M. Saleh dari Mesir, pemain Liverpool, menginspirasi generasi muda Inggris untuk masuk Islam. Makanya tanpa ucapan apapun, tapi etik dia jauh lebih dahsyat. Kenapa nggak lawan seperti itu? Satu perilaku, kedua prestasi. Perilaku prestasi. Itu aja kok mudah Pak. Betul. Tanpa pernah mengomong. Nah itu yang disebut dengan dakwah bilhal. Jauh lebih dahsyat. Iya, jauh lebih berhasil. Iya. Kalau itu lakukan dengan cara kekerasan, tidak mempan. Orang malah diusir pada hari pertama dia gabung di klub itu Pak. Betul. Di Liverpool. Jadi itu yang harusnya dilihat juga. Pak Enes ini kayaknya penggemar berat Liverpool ini. Oh iya, gara-gara salah ini Pak. Saya memanggilnya sebagai Gus Salah. Oh gitu ya. Luar biasa Pak. Iya. Hat-tricknya luar biasa. Saya skillnya ada sebenarnya, tapi lama-lama kok orang ini bahkan ada 2-3 disertasi Pak yang mengurus masalah, mengangkat masalah. Itu ya? Iya. Oh, itu. Saya baca satu di Oxford, satu di Marala Universitas di Inggris gitu ya. Dan saya konfirmasi ke teman yang sedang belajar di sana, kebetulan mantan Bawaslu di Sumatera gitu ya. Dia cerita, memang dahsyat. Nah kebetulan dia kawannya dia yang mengambil disertasi Soleh ini dan tidak menyangka bahwa Islam itu bagus begitu. Iya. Kan konyol Pak. Iya. Justru oleh M. Saleh dari pemain bola, tidak dari kowar-kowar gitu loh. Nah, gini Pak, perkembangan di Afghanistan. Iya. Apa sih pengaruhnya buat kita Pak? Atau terlebih dahulu Pak Dan kasihlah kami pandangan tentang apa yang terjadi di Afghanistan itu sebenarnya. Ya pertama saya mohon maaf saya belum pernah ke Afghanistan. Tetapi saya beberapa kali berinteraksi dengan orang-orang Afghanistan. Baik itu yang menjadi imigran di Semarang atau beberapa tokoh penting yang sedang berada di Indonesia. Ini kan kekuasaan Taliban yang kedua. Ya. Saya berharap dia tidak mengulang kesalahan yang pertama, yang mengakomodasi bahkan mempersilahkan Afghanistan sebagai base camp untuk gerakan-gerakan teror anti Barat, anti Islam. Ya. Karena Taliban yang kedua, saya menganggapnya Taliban jilid kedua, itu juga tidak tunggal. Artinya kemenangan itu juga karena dukungan dari faksi-faksi yang ada di dalam perjuangan melawan pemerintahan Afghanistan yang dianggap sudah terlalu jauh menjadi sekuler. Ya. Tidak tunggal, tidak hanya Salafi Islam, tapi di situ juga ada Syiahnya, tapi juga ada yang moderat. Ya. Beberapa tokoh Taliban itu semua tergabung di Taliban. Ada semuanya. Beberapa tokoh moderat Taliban juga beberapa kali berkunjung ke Indonesia, beberapa kali konsultasi dengan tokoh-tokoh Islam moderat di Indonesia. Jadi artinya mereka harus pertama belajar dari kegagalan Taliban jilid pertama yang mengakomodasi kekuatan teror anti Barat dan anti Islam.
Yang kedua, dia juga harus bisa mengakomodasi kekuatan faksi-faksi yang ada di dalam Taliban yang ikut berjuang menggulingkan kekuasaan yang sebelumnya itu. Kalau tidak, itu ya tidak akan menjamin dia akan bisa bertahan lama. Iya. Nah, memang bagaimanapun meskipun sangat beragamnya faksi yang ada, tetap saja mereka fundamentalis, literalis, yang mendominasi. Misalkan saya belum lama saya membaca berita, mereka melarang barbershop, tukang cukur untuk memotong jenggot orang-orang laki. Jadi orang-orang Afghanistan yang laki-laki dilarang untuk potong jenggot. Tukang cukur itu dilarang juga untuk potong jenggot. Nah, ini yang menarik. Karena menurut mereka memotong jenggot itu haram. Ini sangat literalis, ekstrim betul. Sangat fundamentalis dalam memahami. Fundamentalis dalam arti sangat literalis di dalam memahami. Berlebihan. Ya, kalau memelihara jenggot itu sunnah, kalau keyakinan Sunni yang moderat itu sunnah. Artinya kalau dia tidak memelihara jenggot sampai panjang, berarti dia nggak dapat pahala gitu saja, nggak ada masalah. Nah ini enggak, ini haram. Kalaupun pendapat itu yang diyakini. Iya, itu berarti kan kalau dia memotong jenggot berarti dia melakukan perbuatan haram. Iya, orang hukumnya jelas bukan wajib. Betul. Dipaksakan untuk diwajibkan. Dia diwajib dipotong atau kalau dipotong haram malah hukumnya. Nah, ini baru yang kecil-kecil ini. Saya nggak tahu. Saya tidak ingin memberikan saran apapun ya, tetapi fenomena ini menarik karena akan muncul resistensi yang kuat di dalam masyarakat. Karena setelah sekian lama Afghanistan itu dipimpin oleh non-Taliban, ya baik sebelum Taliban jilid pertama maupun sebelum Taliban jilid kedua. Itu sekularisme sudah semakin kuat di sana. Atau gini, artinya nilai-nilai tentang modernisasi, tentang hal-hal yang berbau hedonisme itu sudah sangat kuat. Jadi mereka harusnya memahami tentang situasi atau kondisi yang sudah berubah. Tapi itu menarik sekali, karena mereka jelas pasti mendirikan negara Islam. Ya, negara Islam. Dan itu berarti integrasi. Itu sebenarnya juga nggak masalah kalau memang dilakukan secara integrasi agama dan negara. Hanya kemudian kalau itu menjadi sangat fundamentalis, urusan jenggot aja diurusi negara, haram kalau dicukur. Nah itu yang saya kira akan punya masalah ke depan. Tapi sampai sekarang kan akseptansi dari negara-negara Muslim kan juga belum penuh terhadap keberadaan penguasa baru Taliban ini. Di Oki kan sebenarnya belum juga diterima, karena mereka melihat hanya seperti itu. Mereka menampilkan citra diri mereka beda dengan jilid satu kan. Ada dua hal, bisa jadi dia menunggu perkembangan petunjuk Paman Sam. Iya kan? Karena kan ini nggak lepas dari konstelasi internasional. Betul, bisa saja. Sekarang ada trading war antara Amerika dengan Cina. Paman Sam dan paman-paman yang lain. Iya, Uncle Sam, Pak D ya. Bisa jadi. Ya, itu pengaruh ya Pak ya terhadap konstelasi lokal ya, apa domestik mereka. Iya, jadi geopolitiknya mereka masih wait and see mungkin kan gitu. Mereka mungkin negara-negara Islam atau organisasi-organisasi Islam besar itu tidak ingin masuk dalam perangkap Taliban. Kalau memang mereka bisa berubah dan tidak sama dengan yang jilid satu, mungkin juga. Karena de facto mereka sekarang yang berkuasa memang. Iya. Iya kan? Iya. Dan lu nggak nyangka begitu cepat peralihan kekuasaan. Karena Amerika kan semuanya juga Pak, sama seperti juga Uni Soviet tahun-tahun lampau. Karena masih ingat, saya juga masih kanak-kanak mendengar berita di TVRI kan, satu-satunya TVRI. Oh, saya sudah mahasiswa itu. Iya, ada kan, itu kan memang udah begitu kan. Iya. Artinya mereka juga tidak imun dari pengaruh internasional. Betul. Rusia, Uni Soviet dulu kan. Betul. Lalu kemudian dua superpower, Bush melalui angkat kaki semua. Iya, preemptive striking policy ya, karena
setelah 9/11 kan Pak. Lalu kemudian Amerika ambil alih zaman Walker Bush ya. Iya. Lalu kemudian Amerika semboyongan, dia pergi Iya. dengan tidak ikhlas. Lalu kemudian dia berkuasa. Begitu cepat. Artinya sebenarnya negara yang sangat merasa bahwa dirinya ya kan harus lepas dari pengaruh-pengaruh internasional juga nyatanya secara faktualnya tidak bisa. Nggak bisa. Artinya apalagi dengan orang Islam sendiri harusnya kan begitu. Iya. Kenapa sih begitu toleran kepada orang yang punya uang, punya senjata, tapi sama orang Islam sendiri hanya untuk memelihara atau tidak memelihara ini kan diurus. Iya. Iya. Saya dengar katanya Pak, hubungan sejumlah tokoh kita bagus ya dengan mereka. Akhirnya mereka agak sedikit terbuka ya. Iya, artinya bahkan sebelum mereka berkuasa, sebelum mereka memenangkan pertempuran itu, ya, ya. Tetapi ada juga cerita menarik, apa namanya? Memang fundamentalis, sudah jelas pasti fundamentalis. Tetapi konstelasi politik tidak bisa dilepaskan. Jadi artinya dua superpower itu mereka bisa menendang keluar, ya. Tetapi ya superpower ketiga masuk. Iya, masuk mulut buaya, keluar mulut masak. Sama aja. Sama aja. Tapi yang jelas kan tidak meninggal, seharusnya berubah. Iya. Kalau tidak kolaps mereka, Kolaps. akan menjadi negara gagal. Pasti, karena jelas dalam konteks kerjasama antar bangsa kan nggak mungkin sekarang satu negara sama satu individu kan nggak mungkin hidup akan sendiri memenuhi kebutuhannya. Kan? Saya awalnya membayangkan ini yang kasihan memang karena fundamentalisme tadi itu ya, literalis itu. Saya membayangkan yang menjadi korban adalah perempuan-perempuan Afghanistan. Itu dia. Ternyata yang laki-laki juga jadi korban. Nggak boleh cukur jenggot ya. gitu. Saya beberapa kali ya di beberapa pertemuan pemantauan internasional pemilu Pak ya, ketemu dengan mereka. Karena kan pemilu sempat digelar di beberapa 2-3 kali putaran setelah Hamid Karzai, lalu yang sekarang yang kemudian lari ke internasional, lari ke luar negeri, itu kan ada proses pemilu dan memang diberi bantuan teknikal maupun program oleh lembaga UNDP, IDEA dan seterusnya. Dan mereka pikir akan berubah. Rupanya ini entitas. Pasti berubah. Ya. Jadi kalau non Taliban itu kan memang akan berusaha menjadikan Afghanistan sebagai negara demokrasi. Kalau ini monarki, jadi sudah nggak akan ada pemilu, apalagi pemantau pemilu. Jadi Bawaslu di sana nggak ada. Udah nggak ada, KPU udah nggak ada. Kalau pengaruhnya mereka, Pak Anang tahu kan bahwa alumni Mujahidin, gerakan Mujahidin di jilid pertama dulu, ya, yang masih didukung oleh Amerika melawan Rusia, melawan Uni Soviet, kan sudah ada. Bahkan saya dengar bagian terbesarnya sudah sepuh-sepuh. Kan itu juga sebenarnya dikasih angin juga Indonesia dan Amerika. Waktu itu kan dibutuhkan karena konflik perang dingin kan Pak. Iya kan? Nah itu masih ada. Nah sekarang kan beda lagi Pak. Situasi dunia seperti ini tidak mungkin juga. Nah, apa pengaruh mereka terhadap domestik kita di Indonesia? Ini menarik. Jadi ketika Taliban berhasil menang, masuk Kabul, itu ada euforia di sebagian orang Islam di Indonesia. Oh iya? Ya. Nah, pertama euforia karena bisa menendang Paman Sam. Bisa memaksa Paman Sam untuk meninggalkan Afghanistan. Tapi beberapa orang Islam yang euforia ini juga kaget. Karena sebetulnya mereka untuk urusan domestik Indonesia itu kan anti Cina, anti energi. Iya kan? Jadi di satu sisi mereka senang karena Amerika bisa dipermalukan. Tapi di sisi lain kaget, loh ternyata di belakang kekuatan Taliban ini adalah Cina yang di Indonesia setiap hari mereka caci maki. Yang selama ini dikutukin. Nah ya dicaci maki setiap hari. Gimana? Jadi dilematisnya agak kaku, saya punya teman satu dua yang sangat kanan sekali itu. Awalnya ya panas. Sore-sore. Oh iya. Tapi begitu tahu kiblatnya ke Cina. Iya makanya saya kan awal begitu
ada berita mereka berhasil masuk Kabul, kemudian pemerintah melarikan diri, saya langsung nge-tweet. Agak panjang tapi intinya begini, ini yang perlu diketahui, dari mana mereka dapat senjata kok bisa menang, ya kan? Katakan pasukan Amerika sudah nggak ada, oke. Tapi kan pasukan Afghanistan masih ada dengan peralatan senjata dari Barat. Nasional. Iya. Dari mana kok bisa? Katakan mereka tidak terampil atau takut daripada menyerah lah, Mas. Iya. Tapi kan orang yang punya senjata menyerah itu kan karena melihat lawannya pakai senjata. Kalau Taliban datang ke Kabul tanpa senjata, mana mungkin mereka mau menyerah, kan begitu. Nah makanya di Twitter saya bilang ini pertanyaan penting. Itu di hari pertama ketika saya dengar, saya langsung nge-tweet itu. Dari mana senjata itu didapatkan? Nah teman saya yang tadi saya ceritakan, kangenan banget itu. Nggak usah nyoal itu dulu lah Pak. Ya ternyata beberapa hari kemudian baru terbuka semuanya kan. Dilematis. Kalau begitu mereka kecelik ya. Dan kalau begitu tidak perlu menjadikan seperti medan juang sebagaimana para mujahidin dulu yang kita akui banyak kan, yang alumni Afghanistan saat melawan Rusia, melawan Uni Soviet. Kan konteksnya udah beda Pak. Pengaruhnya terhadap kita di Indonesia, kelompok-kelompok Islam terutama, bagaimana? Tadi kan sedikit digambarkan Pak Nan soal 2-3 kawan. Iya, mereka punya kelompok. Mereka tidak sendirian. Misalkan kalimat yang mereka sampaikan, Alhamdulillah kebangkitan Islam dari timur. Ya, saatnya ini terjadi juga di Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Saya masih simpen itu ya. Ya, terlalu jauh lah. Kan konteksnya beda sekali lagi. Nah, makanya setelah semuanya serba mulai sedikit demi sedikit terbuka dan sebagainya, dan di luar dugaan ternyata kan dukungan dari yang tadi Pak Enes katakan tidak segera datang, sementara bantuan keuangan ekonomi juga tidak semudah yang dibayangkan, kan sekarang cenderung pragmatis, menahan diri untuk komentar lagi. Iya. Orang di sananya sendiri pragmatis, karena kan dia tidak bisa menghadapi segala kemungkinan, karena yang jelas dia tidak mungkin hidup sendirian. Karena yang diandalkan kan beberapa sumber daya alam, opium, tapi kan habis. Bagi saya begini Pak Enes, itu hak orang Afghanistan, hak Taliban untuk memimpin Afghanistan. Yang penting jangan kemudian mengganggu negara lain atau memanas-manasi kelompok-kelompok fundamentalis yang ada di negara lain untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Itu aja penting. Ada juga pengaruh mereka tidak seperti yang dulu Pak ya? Ya, karena begini, kalau sekarang memang tidak akan. Sekarang mungkin mereka belum atau tidak melakukan karena mereka sedang sibuk dengan urusan internal. Tapi itu ke depan kan kita perlu waspada. Ya, itu hak mereka, kita hargai kemenangan Taliban. Tapi kalau kemudian itu menyebabkan madorot bagi negara tetangga atau negara lain yang mayoritas beragama Islam, itu yang tidak kita harapkan. Oke, kita tunggu aja loh gitu Pak. Terakhir Pak, itu kan tadi di awal Pak Dan sebut soal pesantren. Kapan beroperasi? Kita mulai pembangunan fisik itu mulai bulan April kemarin. Ya. Sebetulnya kalau proses pembebasan lahan sudah lama, 2018. Tapi proses menjadi wakaf itu yang butuh waktunya agak lama, sampai dengan 2020 ada penghitungan luas yang berbeda ketika harus menjadi wakaf. Ya. Nah 2021 20 setelah tanah itu menjadi wakaf, kita bangun tembok keliling. Ya. Lalu untuk pembangunan asrama dan masjid itu bulan April kemarin. Saya berharap di bulan November asrama itu sudah bisa digunakan. Kalau dari persentase berapa persen pembangunan ini kalau rencana Pak? Iya mungkin sekitar 70%. Asrama ya. Udah. Kalau masjid masih jauh karena dua lantai, dan saya ingin masjidnya memang sekaligus menjadi semacam training center untuk aswaja
kajian aswaja ya. sambil jalan. Betul. Jadi ini pesantren memang akan mengembangkan atau menjadikan paham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sebagai virus yang melebihi COVID-19. Ya. Sekaligus nilai-nilai kebangsaan Ada di situ. yang harus menjadi viral dan virus. Pak Nah, makasih sekali atas kerawannya. Sama-sama Pak. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Pak Nah untuk berbincang-bincang tentang. Terima kasih, saya juga terima kasih. Baik, saudara-saudara, kita sudahi bincang kita. Jangan lupa poin yang penting yang saya dapat dari perbincangan ini adalah soal kita itu perlu wawasan yang luas, belajar untuk memahami, untuk meningkatkan kapasitas dan literasi kita supaya kita tidak dalam satu sudut pandang ketika kita memperoleh masalah, menemui masalah, dan pada saatnya kita bisa diskusi, kita bisa bertanya, luaskan bacaan supaya kita tidak gampang ngejudge atas suatu hal yang hal itu boleh jadi benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut ajaran Allah, Kanjeng Nabi, dan para ulama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.